kok kenapa skema piramidanya itu tidak muncul, bukan bentuk-bentuk piramida yang kita pikirkan untuk money game tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ada saja yang legal. Jadi hati-hati bicara masalah legalitas. Makanya saya tadi sampaikan bahwa para pelaku kejahatan ini pasti akan mensiasati aturan-aturan yang ada. Mereka akan bermain di sela-sela peraturan-peraturan yang ada. Crime is shadow of civilization. Jadi kejahatan adalah bayang-bayang peradaban. Mereka akan mencari ruang-ruang untuk itu. Bahwa bisnis harus mengenal 3 hal. Tidak hanya mengenal hanya hukum, bahwa mereka legal secara hukum. Tidak hanya bicara masalah bisnis sekedar menguntungkan, tapi juga bisnis juga harus bicara masalah etika bisnis. Mereka harus saling menguntungkan, tidak merugikan orang lain, dan juga intinya harus jujur dalam berbisnis. Demikian jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya AKBP Muhammad Sahban. Tentu saya hadir di sini dalam rangka sebagai seorang akademisi, ya, pertanggungjawaban sebagai seorang dokter. Saya masalah money game ini saya sudah kaji cukup lama, Pak. Ini dari tahun 2001 itu saya sudah kaji persoalan money game, karena memang sudah sangat marak sejak saat itu. Dan ternyata persoalan masalah money game ini bukan persoalan setahun 2 tahun, tapi ini adalah persoalan sudah bicara hitungannya abad. Ya, bahkan di Inggris sendiri mereka sudah mengeluarkan regulasi terkait dengan money game, khususnya masalah skema piramida, itu di tahun 1973 dengan nama ininya Pyramid Selling Scam Regulation. Mereka sudah keluarkan karena melihat begitu berbahayanya terkait dengan masalah money game. Dengan kita memahami bentuk-bentuk money game seperti apa, insya Allah nanti kita bisa terhindar dari itu. Karena cenderung kalau kita tidak memiliki ilmunya, kita nanti terperosok di satu lubang baru kita bisa mengetahui ilmunya. Tapi persoalan kita sudah dirugikan terkait dengan persoalan itu. Nah, bicara tentang money game sendiri, persoalan money game ini bukan persoalan hanya di Indonesia, tapi ini saya kira di seluruh dunia. Bahkan di Albania sendiri itu pernah terjadi sebuah kerusuhan sosial akibat dari money game ini sendiri. Jadi dia membentuk satu pola piramida, ya, money game, karena nanti ada 3 bentuk, akan saya ajarkan semua konsep-konsep money game seperti apa, yang kemudian disetujui oleh negara. Bahkan pendapatan negara pada saat itu 50% dari APBN negara itu berasal dari money game. Nah, tapi namanya money game pada suatu titik dia akan runtuh karena tidak ada dasar yang kuat. Uang yang diperoleh itu bukan dari proses pengelolaan bisnis, tapi memang uang orang-orang yang masuk kemudian dibayarkan kepada orang-orang yang lebih duluan masuk. Itu terus diputar. Di awal-awal mungkin terlihat menguntungkan, tapi di akhir pasti akan runtuh karena pasti akan berhenti prosesnya. Sehingga terjadilah kerusuhan yang dirugikan hampir seluruh masyarakat Albania pada saat itu, sekitar tahun 1997. Nanti bisa dicek seperti apa kondisi saat itu, terjadi pembakaran dan segala macam, sampai terjadi perang saudara diakibatkan dari permasalahan money game. Nah, di Indonesia juga terjadi persoalan kerusuhan akibat dari money game ini. Kita kenal dengan situasi di Pindrang, 9 kantor pemerintah dibakar pada saat itu akibat dari money game Kospin yang di Pindrang yang menawarkan keuntungan sampai 50% dalam 3 minggu, bahkan dalam 3 bulan itu sampai 800% sekian. Jadi dengan dana 10 juta bisa dapat 15 juta dalam 3 minggu dan bisa dapat 150 juta dalam 3 bulan. Nah, sehingga banyak orang yang menanamkan uangnya, tapi pada titik tertentu mereka pasti akan berhenti, mereka pasti tidak akan bisa berlanjut dan biasanya pelakunya akan kabur, sehingga terjadilah masyarakat di sana marah karena saat itu juga pemerintah mungkin tidak memahami konsep-konsep seperti ini, banyak yang terlibat sampai namanya bupati, dandim, kapolres, wakapolres dan segala macam pada saat itu banyak yang diganti. Ini karena ketidakpahaman aparat-aparat juga pada saat itu, sehingga mudah terperdaya oleh pelaku-pelaku money game. Dan kita lihat ke sini begitu banyak persoalan-persoalan money game yang tidak pernah terselesaikan.
Kita lihat dari OJK, Satgas Waspada Investasi, beberapa kali merilis terkait dengan money game tersebut, tapi juga tidak pernah selesai. Kita lihat baru-baru ini, kita tahu namanya Fast Travel, kita tahu Pandawa, baru-baru lagi Kampung Kurma, yang sebelumnya ada Ibis di Bandung, ada PT Kisar di Sukabumi, kemudian yang cukup terkenal mungkin travel Cipaganti yang saya kira cukup familiar di antara kita juga ternyata melakukan model-model seperti ini. Nah, konsep money game itu sebenarnya saya coba pelajari, itu terbagi menjadi 3 bentuk utama. Yang satu adalah skema Ponzi. Skema Ponzi ini dia konsepnya lebih kepada gali lubang tutup lubang. Konsep ini dikenal karena pelaku utama awalnya adalah Charles Ponzi yang lahir di Italia pada saat itu. Dia melihat ada satu peluang bisnis yang bisa untuk menghasilkan keuntungan lebih, tapi sebenarnya tidak bisa dalam jumlah yang besar. Nah, dia tawarkan kepada orang dengan imbalan sampai ya 50% hanya dalam beberapa minggu, dan itu menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Tapi pada titik tertentu dia tidak mampu mengembalikan, sehingga intinya ini dengan nama penipuan sistem Ponzi. Nah, di Indonesia sempat rame yang kita kenal dengan dana sonik, yaitu arisan berantai, di mana setiap orang cukup mereferensikan kepada orang lain, nanti dia akan mendapatkan imbalan dari referensi-referensi arisan berantai yang terjadi. Dalam juga terkait sembako, dan hasil dari OJK sendiri itu merilis bahwa sampai tahun 2015 sendiri itu ada sampai 126 triliun itu uang berputar dalam bisnis money game, atau orang dirugikan dalam jumlah sebesar itu. Cuma memang banyak orang yang tidak aware. Bahkan persoalan ini bukan hanya kita bicara orang-orang kecil, tapi ternyata orang-orang dengan tingkat literasi yang bagus, dengan tingkat pengetahuan yang bagus juga bukan berarti mereka tidak terkena dengan bisnis-bisnis seperti ini. Bahkan yang kita tahu, PT Kisar yang ada di Sukabumi itu uang dari partai P3 pada saat itu dimasukkan ke dalam sana, sampai cukup ramai ya di internal. Nah, kemudian juga ada kita tahu Dressel yang cukup membawa sampai 3,5 triliun juga di dalam, juga sampai Pak Agung Laksono kita tahu beliau adalah satu orang yang memiliki tingkat pengetahuan dan segala macam, itu bisa menaruh uang sampai 10 miliar di sana. Dan bukan hanya beliau, banyak artis, banyak pengusaha dan segala macam yang kemudian menyerahkan uangnya ke dalam bisnis-bisnis tersebut. Nah, khususnya seperti PT Dressel tadi, itu cukup lama bahkan berjalan di Indonesia, kurang lebih 10 tahun, dari tahun 10 tahun sampai tahun 97. Dari tahun 97 dia sampai 2007 mereka berjalan di Indonesia dengan bunga saat itu 2%, tapi dalam bentuk dolar. Nah, kemudian bentuk kedua ini juga sedang marak-maraknya adalah model piramida. Nah, model piramida ini kalau kita bagi ada 2 bagian. Ada yang model 2 kaki atau binari, ada yang model piramida membentuk 3 kaki, 4 kaki ataupun 5 kaki. Nah, ini ingin saya gambarkan yang model binari. Memang dia tidak selalu money game, tapi sangat tipis, sehingga di negara-negara luar, ya negara-negara maju seperti Inggris, dia sudah melarang bentuk-bentuk model piramida, itu dilarang karena 90% itu cenderung akan terjadi bentuk penipuan atau ke skema piramida. Dia konsepnya adalah satu, kemudian nanti harus mencari kaki, satu lagi 2 di bawahnya, satu lagi mencari 2. Jadi kalau saya gambarkan ya garis besarnya seperti ini, binary, 1 jadi 2, kemudian 1 jadi 2, 1 jadi 2. Nah, jadi mereka dipengaruhi bahwa kalian sudah tidak usah untuk terlalu sulit untuk berbisnis, cukup kalian beli produknya 1 kali, kemudian nanti kalian cukup mereferensikan kepada 2 orang, nanti selanjutnya 2 orang ini akan bekerja, akan mencari lagi partner-partner di bawahnya. Dan nanti biasanya konsep seperti ini dia akan mengambil kanan seimbang dengan kiri, umpama kiri 3, kanan 3, dia akan mendapatkan bonus. Kalau umpama di kanan 100, di kirinya cuman 1 kaki, itu tidak bisa. Jadi dia selalu mengambil keseimbangan pola-pola seperti itu, karena dia akan mengambil keuntungan di situ. Nah, konsep
konsep piramida model seperti ini, model binary, itu yang diuntungkan itu hanya 13%, yang dirugikan itu sudah pasti 87%. Ini gambarkan model seperti ini kok. Ini sebenarnya bisa kita dapat di Google ya, kita bisa di Google skema piramida dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 16, 16 32, 64, 128, 56, 5 12. Ini kita ambil kedalaman 10 saja. Ini yang diuntungkan hanya 127 atau sekitar 13%. Sedangkan maksimal yang diuntungkan, yang dirugikan itu sampai 87,56%. Itu yang dirugikan. Pasti yang di bawah akan dirugikan. Mereka selalu, kita biasa menyebut bahwa ini game pesawat. Jadi ada pilot, ada co-pilot, kemudian ada passenger. Pilot satu orang ya, ini yang diuntungkan. Co-pilot ya masih untung-untung sedikit, di bawahnya ada kru ya masih bisa untung bisa rugi, di bawahnya passenger. Passenger ini pasti orang yang dirugikan. Nah, dia lapis paling bawah ini adalah passenger, orang yang paling banyak pada lapis paling bawah. Nah, ini yang kemudian banyak merugikan masyarakat. Kita tahu dulu ada namanya Gold Quest, model-model gini, ada Seven Wonder. Kemudian Gold Quest berubah nama jadi Questnet, sekarang berubah lagi menjadi Kinet yang kemudian kami sempat ungkap di Polres Lumajang pada saat itu. Nah, ini merubah, tapi dengan tetap konsep yang sama, dengan konsep binary. Nah, kemudian selain model binary tadi, skema piramida ini ada juga yang model 3 kaki ataupun model 4 kaki. Model 4 kaki dulu kita kenal dengan Danasonic, ya 1 jadi 4, 1 jadi 4. Nah, ini harus konsep ini yang kemudian rancu antara multi level marketing dengan money game. Nah, ini seringkali orang bertanya, apa sih bedanya money game dengan multi level marketing? Di awal konsep-konsep piramida ini, mereka mengatakan bahwa kami adalah multi level marketing. Nah, kemudian asosiasi-asosiasi perusahaan-perusahaan di luar negeri yang bergerak di bidang multi level marketing karena merasa disusupi oleh bisnis-bisnis money game membuat sebuah asosiasi yang namanya DSA, Direct Selling Association, hingga konsep-konsep model bisnis seperti ini itu tidak bisa masuk ke mereka. Nah, di Indonesia sendiri ini namanya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Cuman memang saya masih mempertanyakan karena banyak sekali bisnis-bisnis model binary yang terregister di dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Beberapa kali saya komunikasi, intinya bahwa mereka mengatakan bahwa tidak seluruh bisnis model binary itu adalah money game. Ya, kita sepakat dengan hal itu, tapi sebagian besar adalah money game. Ini yang perlu dipertanyakan karena cenderung ternyata juga banyak yang perusahaan-perusahaan money game yang kemudian menyusup kepada mereka yang tidak bisa terawasi sendiri oleh Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kita ketahui kalau multi level marketing, dia konsepnya tidak model 2 atau 4 kaki, tapi dia adalah model matahari. Jadi dia bisa memiliki seorang upline, memiliki downliner sampai 1 juta sekalipun di bawahnya dia bisa. Dan kita memahami bahwa multi level marketing ini mendapatkan keuntungan dari jalur distribusi mereka yang mereka potong karena sudah langsung dari para upline-upline yang beli, kemudian promosi juga yang cukup tinggi, bisa memakan sampai 40% dari biaya produksi, itu yang mereka potong karena promosi dilakukan langsung oleh member-member mereka, sehingga inilah yang kemudian mereka bagi keuntungan. Tapi pendaftaran pasti starter kit yang mereka berikan itu pasti kecil, tidak terlalu tinggi karena memang hanya sebagai pengganti dari company profile dan hal-hal kecil yang lainnya. Nah, tapi kalau di money game ini biaya pendaftarannya pasti tinggi, sampai 10 juta, pasti di atas 1 juta. Karena barang yang mereka perjualbelikan sebenarnya adalah hanya kedok. Kalaupun ada barang, itu ada kedok. Barang yang ada seharga 300.000 tapi dijual sampai 2 juta. Nah, jadi permainan uangnya lah yang nanti mereka mainkan di kelebihan-kelebihan itu. Nah, kenapa kemudian orang ingin masuk ke dalam bisnis money game ini? Ini menjadi pertanyaan umum bagi kita kok. Tapi money game ini mereka seperti biasanya konsep yang dibuat hingar-bingar sehingga mereka di dalam terpengaruh seakan-akan Robert T. Kiyosaki tentang cash flow
mana ada ini kalau kalian aktif berbisnis, ini kalian pasif dan segala macam. Ini kalau kalian hanya sebagai seorang karyawan, gaji kalian hanya segini sampai pensiun paling 2 miliar, 10 miliar. Tapi kalau kalian ini ada sistem yang bekerja untuk Anda, sekali kalian masuk seperti Anda memiliki sebuah perusahaan, jadi hanya modal 10 juta, habis itu kalian tenang, nanti ini akan berputar terus, bahkan kalian bisa mendapatkan keuntungan sampai 60 juta, 100 juta dalam 1 bulan. Semudah mereka itu lakukan, sehingga sulit bagi orang lain, ya sulit bagi orang-orang lain untuk bisa keluar dari pengaruhnya, kecuali mereka memiliki satu intelektualitas dan orang yang kita anggap memiliki tingkat kemampuan, literasi, pengetahuan yang cukup di bidang ilmu pengetahuan. Belum tentu mereka bisa lepas dari hal ini kalau mereka tidak paham bahwa oh ini arahnya kepada konsep money game, karena begitu mudah gamblang mereka utarakan, dan mereka pasti akan memperlihatkan gambar-gambar, video-video orang-orang sukses, diperlihatkanlah rumah mewah, kemudian mobil mewah dan segala macam, walaupun mereka hanya sebenarnya hanya sewa sementara untuk foto di situ, tapi mereka gambarkan bahwa itu adalah milik mereka. Karena psikologis itu yang kemudian mereka coba tawarkan kepada masyarakat supaya mereka mudah terpengaruh. Nah, itu yang kemudian sempat kami ungkap. Kemudian konsep ketiga adalah konsep metrik. Nah, konsep metrik ini sebenarnya lebih kepada seperti saya mendaftar, kemudian nanti akan mendapatkan keuntungan tertentu apabila ada sekian orang lagi yang mendaftar. Jadi seperti ada delay atau mereka membayar uang 10 juta, kemudian mereka nanti akan mendapatkan mobil Innova. Nah, hanya sekedar naruh uang. Nah, supaya kesannya bahwa ada bisnis yang ada, mereka buatlah website. Udah, kalian masukin aja iklan di situ. Kalian foto diri kalian sendiri, kemudian taruh di sana, sehingga konsepnya seakan-akan itu adalah bisnis periklanan. Nah, ini juga cukup mulai marak lagi. Bahkan persoalan money game ini ternyata juga kita lihat seperti Jiwasraya dengan konsep asuransinya, saving plan, ini juga menggunakan konsep Ponzi tanpa disadari, mungkin tidak mereka pahami. Ini adalah konsep Ponzi, karena cenderung seperti yang saya dengarkan dari direktur keuangannya pada saat tampil di TV One, dia mengatakan bahwa ya ini tidak boleh berhenti, harus terus mencari pelanggan-pelanggan baru, harus terus mencari customer baru, karena kalau ini berhenti ya dia pasti akan gagal, dia pasti akan default. Ini harus ada terus. Sedangkan bunga yang mereka berikan itu bunga yang sangat tinggi, bunga yang BI sendiri dari Bank Indonesia, dan juga dana yang mereka investasikan juga tidak ada tempat investasi yang memberikan bunga yang lebih tinggi daripada mereka yang memberikan, sehingga cenderung uang yang diberikan kepada customernya mereka yang kemudian klaim dan segala macam itu adalah dari customer baru. Nah, sehingga kita lihat ternyata bisnis money game ini orang-orang hebat, direktur-direktur hebat. Kenapa? Tanpa mereka sadari, mereka menjalankan satu konsep money game yang pada akhirnya pasti akan runtuh. Bagi kita paham, tiba-tiba Jiwasraya 3 triliun lebih tidak mampu mengembalikan dana masyarakat, bahkan 16 triliun bahkan tidak mampu mengembalikan dana masyarakat karena runtuh, dananya tidak ada. Ini kalau kita bermain dengan money game. Maka ini kenapa kita harus betul-betul menghindari dari money game yang ada. Nah, kenapa kemudian money game ini sulit untuk diungkap? Nah, ini makanya kenapa saya minta bahwa lemahnya perangkat hukum, karena saya mengkaji money game ini dari tahun 2001, ya, dari tahun 2001. Kalau kita bicara sistem Ponzi ini paling kenanya penipuan. Tapi kalaupun kena penipuan, nanti kalau orangnya sudah merasa dirugikan. Kalau orangnya sudah merasa dirugikan, berarti dia sudah kabur dulu. Pelakunya sudah kabur, baru kita kejar. Nah, ini menjadi satu persoalan. Kalaupun dihukum ya paling 4 tahun. Ya maksimal 4 tahun penipuan. Dengan triliunan yang dia bawa, saya kira cukup menguntungkan bagi pelakunya. Sehingga tidak ada aturan yang cukup kuat. Ada bank gelap tapi juga tidak cukup kuat untuk masuk ke dalam ranah itu. Kemudian bicara terkait dengan skema piramida, lebih parah lagi. Skema piramida ini di tahun 2001 betul-betul tidak ada aturan hukum yang bisa
bisa untuk melarang bisnis-bisnis seperti ini, sehingga muncul terus model-model bisnis piramida. Bahkan saat itu saya masih ingat, orang-orang dikumpulkan di hotel-hotel, hingar-bingar, kemudian keluar mereka langsung menyetorkan uang. Tahun 2001 mereka sudah menyetor untuk satu posisi itu 8 juta, itu Gold Quest. Kita tahu juga ada Pomas, Pohon Mas, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang familiar dengan bisnis-bisnis ini. Di tahun 2001 cukup ramai pada saat itu. Nah, kemudian saya sempat bersyukur di tahun 2014 muncul Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, khusus di pasal 9 itu mengatakan bahwa pelaku distribusi dilarang mendistribusikan barang dengan skema piramida. Kan seperti itu. Jadi pelaku distribusi barang dilarang mendistribusikan barang dengan sistem skema piramida. Nah, saya cukup senang melihat hal ini karena skema piramida ini memang sangat berbahaya. Dan juga bisa yang dikatakan tadi bahwa tipis antara money game dan tidak, tapi sebagian besar pasti kalau sudah bermain dengan skema piramida cenderung orang-orang adalah yang bermain dengan konsep money game. Tapi yang saya sayangkan pada saat pasalnya mengatakan, pasal 9 mengatakan pelaku usaha dilarang mendistribusikan barang dengan sistem skema piramida, tapi di penjelasan pasal 9 ditangguhkan lagi kalimat itu karena ditulis skema piramida hanyalah sebuah istilah nama. Kan seperti itu. Jadi skema piramida hanyalah sebuah istilah nama. Jadi bukan lagi bentuk skema piramida yang kita ketahui, 1 jadi 2, 2 jadi 2 lagi, atau 1 jadi 4, 1 jadi 4. Bukan seperti itu. Padahal pemahaman kita mau cari di negara lain, kita lihat bahwa negara-negara di Amerika, semua negara-negara bagiannya itu membuat satu larangan terkait dengan bisnis skema piramida. Inggris juga tahun 1973 sudah membuat Pyramid Scheme Selling Regulation. Singapura juga tetangga kita sudah membuat. Semuanya pasti mengacu bahwa skema piramida ya bisnis-bisnis dengan kaki-kaki seperti itu tadi. Tapi di Indonesia kemudian muncul di penjelasan pasal, skema piramida hanyalah sebuah istilah nama, di mana keuntungan diperoleh bukan dari penjualan barang, tapi dari proses rekrutmen. Nah, yang menjadi persoalan pada saat si pelaku-pelaku usaha ini memberikan barang untuk dijual sebagai kedok, barang yang tidak ada harganya, kemudian dijual dengan harga 10 juta, tapi orang masuk karena sistemnya, bukan karena barangnya, bukan karena kebutuhan barangnya. Ini menjadi satu masalah. Karena pada saat kita masuk, kita sidik, dikatakan bahwa ini kan ada barangnya. Jadi dia bukan dari proses rekrutmen. Nah, ini menjadi satu persoalan. Nah, padahal di pasal 9 sudah jelas, tidak boleh mendistribusikan barang dengan sistem skema piramida. Kalau memang kemudian penjelasan pasal 9 mau menafikan skema piramida itu bukan hanyalah sebuah istilah nama, kenapa tidak di pasal 9 saja tidak dibunyikan, nggak usah muncul kalimat skema piramida? Karena skema piramida secara internasional, pasti kita mau cari di googling sekalipun, ya skema piramida adalah sistem yang seperti saya sampaikan tadi, seperti gambar-gambar yang saya sampaikan tadi. Karena gambar-gambar yang saya perlihatkan tadi adalah memang muncul di internet, semua juga akan memperlihatkan seperti itu yang disebut dengan skema piramida. Nah, ini yang saya katakan bahwa sangat lemah perangkat hukum kita. Ada hukum yang dibuat, tapi kemudian tidak mampu untuk menjerat pelaku-pelaku bisnis money game. Kalaupun kita kemudian mengungkap pelaku yang kita katakan bahwa dia melakukan penipuan, nah ini nanti satu persatu, hanya di lapis atas, di lapis apply-nya lagi. Kalau dia sudah punya downliner sampai ratusan ribu orang, bagaimana kita mau ngejar ke atasnya? Nah, ini yang kita perlu undang-undang yang cukup kuat untuk itu. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa kita perlu undang-undang terkait money game. Karena kasihan, banyak orang-orang kecil yang terperdaya. Saya pada saat sebagai Kapolres Lumajang, saya merasakan sekali bagaimana mereka menjual sawah, bagaimana mereka menjual sapinya mereka, menjual rumahnya, menggadaikan sawahnya, menjual hartanya dan segala macam untuk masuk dalam bisnis money game. Karena pada saat mereka dipresentasi, mereka diajarkan dengan teknik yang namanya UGD, utang, gadai, dol.
Jadi mereka disampaikan, kalian utang saja kalau tidak punya uang, kalian gadaikan saja barang-barang kalian atau jual barang yang kalian miliki, karena kalian pasti setelah ini akan mendapatkan uang berlipat ganda. Kalau nanti mereka tidak masuk, mereka akan didatangi lagi, di brainwash lagi, disampaikan bahwa itu temanmu yang kemarin bersama kamu presentasi sekarang sudah dapat motor. Nah, coba seandainya kamu ikut, pasti kamu sudah berada di atasnya dia, dan dia yang akan bekerja untuk kamu. Tapi kamu terlambat, dia tidak datang lagi, besok didatangi lagi. Ini yang setelah kamu mendaftar sekarang sudah memiliki penghasilan 20 juta sebulan dan segala macam. Terus mereka dipengaruhi seperti itu, padahal informasi-informasi yang mereka sampaikan cenderung adalah informasi-informasi yang sesat. Di sini yang kemudian membuat banyak dari masyarakat yang tidak tahan akhirnya ikut. Bahkan ada beberapa yang saya dapat informasi sampai mau bunuh diri karena merasa bahwa hidupnya sudah tidak punya kemampuan lagi. Dia mau ikut tidak punya uang, kemudian dia mau pinjam tidak ada orang yang dipinjami. Bahkan saya baca juga di internet terkait dengan kasus ini, dia sampai membunuh orang untuk mendapatkan uang. Dia membunuh supir taksi untuk mendapatkan uang. Ini hal yang sangat dilematis. Jadi begitu brainwash-nya sangat luar biasa. Saya kira bisa kita cari di googling bagaimana peristiwa-peristiwa ini bisa terjadi. Makanya kenapa saya sangat konsen terkait dengan masalah money game ini, karena begitu banyak masyarakat belum paham. Ada Facebook group yang mendedikasikan dirinya untuk selalu membahas terkait dengan money game yang ada di Indonesia. Ada namanya masyarakat anti Ponzi. Kurang lebih 35.000 member di dalam. Mereka mendedikasikan hidupnya, admin-adminnya untuk menyampaikan informasi-informasi tentang itu. Tapi juga saya lihat tidak sekuat itu bisa tersosialisasi dengan kuat ke publik. Tapi tidak terlalu banyak orang selama sebelum mereka terkena menjadi korban. Ini menjadi persoalan. Bahkan di tubuh kepolisian sendiri, saya lihat ada beberapa orang yang tanpa sadar menawarkan terkait dengan hal-hal money game. Di sini selalu saya, di mana saya bertugas, saya pasti akan mensosialisasikan kepada jajaran dulu, supaya mereka memahami konsep-konsep money game yang ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya seperti sistem Ponzi, kemudian skema piramida, kemudian sistem metrik. Ini tiga model. Skema piramida ini tadi kalau kita bagi dua, ada model sistem binary, kemudian ada sistem piramida itu sendiri yang jadi 4, jadi 3 dan segala macam. Nah, kemudian apa sih sebenarnya sampai orang ini mau masuk ke dalam bisnis money game seperti ini, penggandaan uang yang begitu terlalu menggiurkan, bahkan tidak realistis. Nah, saya mencoba mencatat ada beberapa penyebab sehingga orang begitu mudah terpengaruh dalam bisnis ini. Yang pertama, ya karena pada dasarnya manusia memang cenderung serakah, cenderung rakus, ingin memiliki semuanya. Saya kira tadi moderator di obrolan-obrolan awal sudah menyampaikan hal ini, bahwa ya kecenderungan manusia memang pingin untung cepat tanpa perlu kerja keras. Nah, kemudian kedua, ya karena lemahnya perangkat hukum seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ketiga, rendahnya pendidikan masyarakat. Nah, masyarakat yang rendah pendidikan sehingga tidak mampu mengelola informasi yang membanjiri di Indonesia. Walaupun juga yang pintar juga bukan berarti tidak kena. Kita tahu Talk Vision, ya model binary Talk Vision. Ini sampai saya kira banyak di DPRD dan segala macam yang terkena Talk Vision pada saat itu. Kemudian keempat, ya rendahnya etos kerja kita. Kemudian kelima, masalah kekosongan hukum, anomi seperti yang saya sampaikan tadi di 2001, bicara masalah skema piramida, tidak ada sama sekali larangan, konsep dan segala macam terkait dengan aturan hukum. Cenderung orang kabur dulu, mereka baru bisa kita masukkan bahwa mereka melanggar pidana. Kemudian praktek-praktek etika. Maaf, 5 menit lagi waktu untuk penyampaian. Oh iya. Terima kasih waktu diingatkan, ini juga sudah mengarah kepada terakhir. Ya, kemudian juga dengan angka pengangguran yang tinggi ini juga dapat memudahkan orang terpengaruh terhadap bisnis money game. Saya kira itu secara umum terkait dengan kenapa orang mudah terpengaruh akan bisnis money game. Nah, kita harus lihat bahwa bicara bisnis sebenarnya kita tidak bicara bahwa dia hanya legal saja, kemudian dia menguntungkan saja secara ekonomi, tapi apakah dia sudah
sudah mentaati etika bisnis. Artinya kita berbisnis bukan hanya sekedar mencari keuntungan, bukan hanya bicara legalitas, tapi kita juga bicara bahwa orang lain juga harus memiliki keuntungan kita yang sama. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa berbisnis bukan hanya bicara masalah sudut pandang hukum, bahwa tidak ada aturan yang dilanggar, bukan hanya bicara masalah kita untung cukup besar, tapi kita juga harus bicara etika bisnis, karena etika bisnis ini adalah terkait bahwa keuntungan yang kita peroleh juga seharusnya juga menguntungkan orang lain. Jadi tidak hanya berpikir kepada diri kita sendiri, ada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang juga harus kita patuhi. Harus ada nilai-nilai kejujuran yang harus muncul dalam kehidupan berbisnis. Ya, saya kira penyampaian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya buka untuk pertanyaan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah diingatkan oleh moderator tadi terkait dengan batas waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua tadi. Kemudian kenapa perangkat hukum lemah, kan seperti itu. Nah, ini agak sulit juga saya jawab, karena saya bagaimanapun kami hanya pelaksana, tapi kita bisa, satu teori yang bisa kita ketahui bahwa kejahatan selalu satu langkah di depan. Kenapa? Karena dia mempelajari. Ya, dia mempelajari. Ada satu istilah, crime is shadow of civilization, atau kejahatan adalah bayang-bayang peradaban. Jadi peradaban kita meningkat, peradaban kita berubah, dia akan muncul sebuah kejahatan-kejahatan baru mengikuti dari peradaban-peradaban yang ada. Sebelumnya kita jual beli mungkin hanya tukar menukar, barter dan segala macam. Kejahatan mungkin sekedar pencurian. Sekarang banyak perdagangan kita sekarang transfer lewat rekening dan segala macam, lewat ATM, sehingga muncul kejahatan yang namanya carding atau penggandaan kartu kredit dan segala macam. Muncul model-model perdagangan, multi level marketing, muncul model-model internet, muncul model segala macam, muncullah kejahatan-kejahatan yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang kemudian mereka tentu mensiasati sistem-sistem yang ada. Bahkan kalaupun ada aturan hukumnya ini sudah kuat, mereka akan bermain melewati media maya. Sebenarnya di internet juga ada yang kita kenal dengan HYIP, High Yield Investment Program. Begitu banyak penawaran-penawaran money game dengan konsep HYIP itu, HYIP, High Yield Investment Program. Mereka bahkan bisa menawarkan dalam satu hari 50% mereka mendapatkan keuntungan. Nah, ini begitu banyak bertebaran. Cukup ramai pada saat itu, bahkan bisa bertahan sampai 2 tahun. Swiss cash bahkan cukup kuat diliput di saya lihat di Malaysia, cukup kuat diliput di media TV di Malaysia, karena mereka bingung kok bisa ada bisnis bisa memberikan tinggi seperti ini, tapi perangkat hukum tidak mampu mereka untuk melakukan penangkapan dan segala macam. Nah, ini cukup ramai, tiba-tiba nanti hilang saja begitu saja untuk internetnya atau webnya hilang begitu saja. Nah, atau mungkin dia memanfaatkan sekarang rame yang namanya Bitcoin atau currency model seperti itu. Nanti mereka membuat satu sistem seakan-akan mirip dengan itu, yang kita kenal dengan OneCoin. Ini sama dengan Bernard Madoff, ini juga ratusan triliun juga dia bawa, yang dia mengatakan ini adalah model-model mirip dengan Bitcoin, ya, atau bisnis currency model-model yang seperti itu saat ini. Nah, tapi ternyata yang harga dia naik-naikkan sendiri. Itu begitu banyak konsep-konsep penipuan money game yang harus kita pahami, harus kita bisa terus buka mata, buka telinga supaya kita bisa paham. Karena selalu akan mengikuti peradaban yang ada. Peradaban berkembang ke arah internet, dunia maya, maka kejahatan juga akan mengacu kepada situ. Sehingga perangkat hukum tentu harus menyesuaikan terus. Nah, seperti apa untuk para legislasi kemudian membuat aturan-aturan ini? Karena mereka juga butuh pemahaman. Kalau mereka tidak punya pemahaman yang cukup, mereka juga bingung dalam membuat undang-undang. Menuliskan sesuatu itu dalam sebuah pasal itu tidak mudah. Ini menjadi satu persoalan-persoalan tersendiri. Tentu perlu link and match antara akademisi yang memahami hal-hal seperti ini, melakukan penelitian-penelitian terkait dengan bahaya-bahaya money game, titik-titiknya di mana, karena dia selalu bersinggungan dengan bisnis. Yang saya katakan tadi, legal iya,
menguntungkan iya, cuman tidak etika. Nah, di sini harus mampu kita jembatani sehingga wakil-wakil rakyat kita mudah kemudian mereka dalam membuat aturan-aturan hukum yang ada, ya, undang-undang yang ada, sehingga pihak-pihak kepolisian, penegak hukum yang lain, criminal justice system bisa dengan mudah untuk menerapkan apabila aturan-aturannya bisa dibuat. Saya kira ini menjadi persoalan karena kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan, sehingga aturan-aturan hukum juga menjadi sulit untuk dibuat. Seperti itu kira-kira jawaban saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaannya cukup bagus juga. Saya cukup senang dengan pertanyaan, apalagi yang terakhir, apakah money game ini legal. Nah, kemudian untuk pertanyaan pertama dulu, idealnya apa yang harus dilakukan oleh eksekutif, legislatif, yudikatif terkait dengan hal ini, karena begitu marak money game. Tentunya kalau harapan kami adalah perlunya pembuatan sebuah perangkat hukum terkait dengan money game ini. Nah, tentu perlu ada dorongan dari bawah, karena saya kira legislatif terutama pembuat undang-undang ini, begitu banyak undang-undang yang harus dibuat, mana yang harus diprioritaskan, apakah money game ini sudah menjadi sebuah prioritas atau tidak. Nah, kembali kepada publik, karena kan mereka wakil-wakil kita, tentu kita yang harus mendorong kalau kita anggap itu sesuatu yang sudah sangat akut dan penting untuk dibuat aturannya. Kemudian yang kedua, kita harapkan bahwa pada saat aturan-aturan terkait dengan money game itu dibuat, harus betul-betul tersurat, tidak tersirap dalam bahasa-bahasanya. Seperti yang saya katakan tadi, di pasal 9 Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014, dijelaskan bahwa pelaku distribusi dilarang mendistribusikan barang dengan skema piramida. Tapi penjelasan pasalnya membuat jadi membingungkan, karena skema piramida hanyalah sebuah istilah nama. Loh, kenapa kalau dia mau mengatakan seperti itu tidak usah diucapkan sekaligus di depan bahwa dilarang bentuk skema piramida? Sebut aja dilarang dilarang melakukan pendistribusian barang tanpa ada barang, atau segala macam, tanpa perlu ada penjelasan model seperti itulah yang tadi yang akhirnya membingungkan. Sehingga kalau ada pembuatan undang-undang, kita butuh sebuah undang-undang yang betul-betul tersurat, mudah dipahami oleh para penegak hukum. Kemudian juga harus memberikan satu hukuman yang berat terhadap para pelaku kejahatan money game. Kenapa? Karena ini berbahaya, ini bisa merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat. Mereka orang-orang kecil yang sudah hartanya terbatas, kemudian harus menjual, menggadaikan sampai hutang, karena dia berpikir bahwa setelah ini mereka bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang berlimpah. Nah, apalagi pelakunya dia adalah orang-orang kaya, orang-orang hebat yang hanya menumpuk harta-hartanya saja sebenarnya. Nah, sehingga ini harus diberikan hukuman yang tinggi. Nah, itu yang tentu perlu kita harapkan. Idealnya seperti itu. Tapi perlu adalah dorongan. Nah, mungkin saya juga ingin menyampaikan atau ingin menantang kepada rekan-rekan webinar hari ini untuk bisa melakukan penelitian-penelitian terkait dengan money game ini, supaya bisa kemudian nanti penelitian-penelitian ini bisa dilempar kepada legislatif kita, eksekutif kita, untuk bisa diketahui persoalan-persoalan money game itu seperti apa. Penelitian ini kita harapkan bisa sampai masuk kepada masyarakat-masyarakat yang dirugikan, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Ini perlu dilakukan. Ini tentu tantangan juga, karena ini tidak bisa berhenti di satu pihak. Ini perlu semua sektor, semua lini untuk bergerak untuk mengatasi persoalan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah money game ini legal? Nah, ini juga yang saya cukup kagetkan, karena ada beberapa yang legal. Nah, ini agak unik. Kenapa? Karena yang saya sampaikan tadi, mereka bisa dengan mudah mendaftar di Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, karena dianggap bahwa bukan skema piramida kita undang-undangnya tidak seperti itu. Walaupun dulu APLI di tahun 2001 membuat tulisan-tulisan melarang terkait dengan model-model skema piramida, model-model piramida pada tahun 2001. Nah, mereka mendorong undang-undang itu lahir. Nah, cuma pada saat undang-undang lahir, kok kenapa skema piramidanya itu tidak muncul, bukan bentuk-bentuk piramida yang kita pikirkan. Nah, kemudian beberapa juga kemudian mereka mendapatkan SUPL, surat izin usaha penjualan langsung, ya, sebagai orang untuk berdagang langsung, khususnya untuk money game tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ada saja yang legal. Jadi hati-hati bicara masalah legalitas. Makanya saya tadi sampaikan bahwa
para pelaku kejahatan ini pasti akan mensiasati aturan-aturan yang ada. Mereka akan bermain di sela-sela peraturan-peraturan yang ada. Crime is shadow of civilization. Jadi kejahatan adalah bayang-bayang peradaban. Mereka akan mencari ruang-ruang untuk itu. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa bisnis harus mengenal 3 hal. Tidak hanya mengenal hanya hukum, bahwa mereka legal secara hukum. Tidak hanya bicara masalah bisnis sekedar menguntungkan, tapi juga bisnis juga harus bicara masalah etika bisnis. Mereka harus saling menguntungkan, tidak merugikan orang lain, dan juga intinya harus jujur dalam berbisnis. Demikian jawaban saya.